Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita dalam kebaikan, yang menenangkan jiwa kita dalam kebaikan. Dan semoga dengan kebaikan-kebaikan ini bisa menjadi sebab terbesar kita mendapatkan kebaikan yang besar, yaitu kebaikan di bulan Ramadan, dengan melakukan kebaikan-kebaikan pula di dalamnya. Dan sebagaimana pertemuan kebiasaan kita di setiap malam Jumat, kita mengkaji dari karya Profesor Dr. Syekh Abdul Razak Al-Abbad Al-Badari, salah satu pembicara di Masjid Nabawi, dalam pembahasan di dalam kitabnya Ahadisu min Islahil Qulub, yaitu pembahasan seputar yang menata hati seorang hamba. Yang alhamdulillah di pertemuan sebelumnya kita telah mengkajikan dari bab 1 sampai bab ke-64, yang dimana bab 1 sampai 61 adalah bab menanamkan nilai-nilai kebaikan pada hati, dan bab ke-62 menanamkan dari hal-hal yang sudah tertanam agar dicabut dari hal-hal yang merusak hati kita. Sekedar mengingatkan, di pertemuan sebelumnya Syekh telah mengingatkan kepada kita tentang hendaknya seorang hamba menata hatinya, mengangkat penyakit di dalam hatinya dari sifat putus asa dan tatayyur, yaitu menganggap sesuatu hal mendatangkan manfaat padahal itu tidak memberikan manfaat. Dan di pertemuan kali ini saya kembali mengingatkan di bab 65 dan 66, Zummul Kibri wal Ujubi, yaitu ketercelaannya sifat kibar, sifat sombong, dan sifat takjub, ujub, bangga diri. Tentunya dua sifat ini di antara sebab yang mendatangkan murka Allah kepada seorang hamba. Terkadang seseorang hamba merasa sombong ketika dia melihat dirinya lebih baik daripada orang lain, bahkan biasa mengangkat suaranya dari suara orang lain, atau mengayunkan langkah kakinya lebih besar daripada langkah kaki orang lain. Mengapa? Karena dia melihat dirinya lebih baik daripada orang lain. Tentunya sifat sombong ini adalah dosa yang pertama kali dilakukan oleh seorang makhluk kepada Allah. Maka dari itu coba lihat iblis. Ketika Allah kabarkan di dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Ingatlah kata Allah ketika kami berkata kepada para malaikat, bersujudlah kalian seluruhnya kepada Adam sebagai sujud penghormatan. Fasajadu illa iblis. Maka bersujudlah seluruh para malaikat kecuali iblis. Apa yang menjadikan dia enggan bersujud? Kata Allah, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan bersujud karena merasa sombong, merasa lebih baik daripada Adam, merasa harusnya lebih tinggi kedudukannya dibanding Adam, harusnya lebih dibanggakan, harusnya lebih dihormati. Akhirnya Allah menjadikan dia keluar dari surga Allah. Tentunya sifat sombong ini tidak asing di telinga kita. Berapa banyak orang-orang yang terhinakan di kalangan kaum muslimin sendiri, tercontrengkan, terampaskan hartanya disebabkan sifat sombong seorang hamba dan dari saudara kepada saudaranya yang lain. Begitu pula dari sifat ujub. Maka dari itu Allah kabarkan melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga seorang hamba yang dimana ada di dalam hatinya walaupun seberat biji zarah, sebiji jagung, yang di dalam hatinya ada sifat kibar, yaitu sifat sombong.
Maka berkata para sahabat, qal rajulun innar rajula yuhibbu ayyakuna thawbahu hasanan. Ya Rasulullah, bagaimana dengan seorang hamba? Seorang laki-laki kalau dia menyukai pakaian yang bagus, apakah itu termasuk kesombongan? Wa na'luhu hasanatan, atau seseorang yang menyukai memakai sendal yang bagus, apakah itu termasuk kesombongan? Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Maha Indah dan menyukai keindahan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu engkau menolak kebenaran dan engkau menganggap remeh manusia. Jadi kesombongan ada dua indikasinya. Yang pertama, seseorang menolak kebenaran atau dia meremehkan manusia. Inilah dua sifat kesombongan yang harusnya kita menjauh darinya. Kemudian di antara sifat yang seseorang bisa terhindar dari sombong, yang pertama, harus mengenal Allah dengan baik, sehingga dia tidak menyombongkan dirinya. Dia tahu bahwa segala kebaikan dirinya datangnya dari Allah. Apa yang dia sombongkan? Harta yang dia sombongkan hanyalah titipan. Ibadah yang dia sombongkan, betapa khusyuk dia salatnya. Berapa banyak harta yang dia belanjakan. Apa yang dia sombongkan? Yang kedua adalah ma'rifatun nas. Orang mengenal dirinya. Dia itu dari setetes air mani yang hina, kemudian Allah kembangkan. Apa yang dia sombongkan? Kemudian di antara juga sifat yang menjadi obat dalam melawan rasa ujub di dalam hati, kata penulis, ayyadkurutunuhu wa taksiru. Hendaknya seseorang senantiasa mengingat dosa-dosa dan kekurangannya. Untuk menghilangkan sifat ujub, sifat bangga diri pada seorang hamba, yang pertama, dia harus mengingat senantiasa kekurangannya. Kalau dia banggakan ibadahnya, lihat kekurangan dalam ibadahnya. Hanya berapa persen khusyuknya. Kalau dia banggakan sedekahnya, lihat yang mana lebih banyak dia nikmati sedekahnya sendiri atau dia bagikan. Kalau dia bangga dengan jabatannya, lihat seberapa besar jabatannya mendekatkan dirinya kepada Allah. Yang kedua, anna kulla fadla alaihi minallahi wahdah. Harusnya dia tahu bahwa segala keutamaan itu datangnya dari Allah, bukan dari dirinya sendiri. Ataukah dia lihat kesuksesannya, ketahuilah bahwa kesuksesan kita itu karena ada serikat dari orang lain. Yang terakhir adalah kusuru amali mahma istahada bih, yaitu senantiasa melihat amalannya, betapapun usahanya dalam melakukan ketaatan pasti tetap kurang di sisi Allah. Inti pelajaran yang bisa kita petik di pertemuan kali ini, yang pertama, bahwasanya penulis mengingatkan bahwa hal yang diantara hendaknya kita angkat dari penyakit di dalam hati kita, yaitu sifat sombong dan bangga diri. Kemudian sifat sombong, cara mengobatinya, senantiasa kita mengenal Allah dengan baik, melihat kekurangan kita. Dan di pertemuan yang kedua adalah sifat ujub, dengan kita senantiasa mengingat dosa-dosa dan kekurangan kita. Kemudian kita mengenal bahwa segala keutamaan yang kita miliki itu datangnya dari Allah. Dan di pertemuan kali ini juga kita ingatkan bahwasanya ada undangan dari ketua masjid kita, bahwasanya insyaallah taala setelah salat di ba'da Isya itu diajak seluruh jemaah untuk mengadakan rapat bersama dalam menghadapi bulan Ramadan, dalam agenda-agenda yang akan dijalankan. Maka dari itu kami mewakili ketua masjid mengajak, mengundang seluruh para jemaah untuk bisa berkontribusi dan bersilaturahim di dalamnya, memberikan masukan-masukan yang membangun dalam bagaimana kita menerapkan bulan Ramadan agar meningkatkan kekhusyuan dan kestabilan di dalam menanggapi bulan Ramadan. Ini yang bisa kita ingatkan, semoga memberikan manfaat kepada kita seluruhnya. Subhanakallahumma bihamdik, syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.